Baik, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di acara BRI, bincang-bincang ringan sama kita di sini. Dan juga kebetulan ada teman kita yang tiba-tiba jadi rapper, sebutkan dong. Hai. Sebut nama kok Hayat. Oh, sebut nama. Mr. Rapper. Oke, nah teman-teman, kita sekarang ini ada di kediamannya Bang Tongam Sirait, ya. Dia adalah siapa yang kenal ya Bang ya? Iya. Kenal. Salah satu musisi ternama di Indonesia. Terkhusus lagi di Tanah Batak. Ya. Karena karya-karyanya itu sekarang sudah banyak dicintain sama hampir semua kalangan, ya. Dari orang tua, dari remaja sampai yang dewasa, gitu. Mereka cinta. Karena kalau aku sendiri mendengarkannya memang genrenya itu masuk kemana aja, semua usia. Kalau apa musik apa? Menurut aku Tongam Sirait ini adalah salah satu musisi yang berbakat. Ya iya Pak, sama berbakat. Kalau nggak dicintain juga Bang. Oh. Ya, Banyak yang menyukai dia. Gitu. Ya. Karena berbakat. Berbakat, suaranya khas suaranya. Ini dia abang kita. Oke. Tongam Sirait. Welcome to the stage, Bang Tongam Sirait. Weh, melalui. Bang. Oke. Padahal udah jumpa. Mereka bagian dari permainan. Kita tanya sama sedikit tentang bagaimana sih Bang Tongam mencintai musik itu sejak usia berapa? Musik. Kebetulan kan orang tua aku dulu jualan nasi supaya kami bisa makan, jualan tuak lah. Nah, jadi orang tua aku tuh beli gitar untuk orang-orang bisa nyanyi-nyanyi kan di rumah kami biasa kan, namanya juga di kampung. Nah, dari situ awalnya aku melihat orang main gitar. Pada saat usiaku masih 8 tahun. 8 tahun. Jadi aku melihat orang, walaupun aku nggak tahu katanya oper. Itu gara banyak pecintanya itu Bang. Sampai sekarang berapa lagu yang udah Bang ciptakan? Saya nggak pernah fokus dengan namanya berapa lagu yang ku ciptakan. Aku hanya bicara begini, berapa lagu yang kau masukkan ke dalam hatimu. Itu yang penting bagi aku. Kalaupun saya punya lagu 1000, satu aja pun nggak kau masukkan di hatimu, apa artinya aku kan? Karena banyak juga lagu aku yang umumnya tenarnya di kampung dulu, belum ada kasetnya udah orang tahu lagunya. Kayak lagu Taringo Tahu, dulunya aku buat lagu Taringo Tahu itu kan sangat fenomenal. Itu pertama kali. Nah, itu bahkan mungkin udah 1-2 tahun lebih dulu aku nyanyikan lagu itu di mana-mana, baru kasetnya ada. Gara juga kayak gitu. Yang terakhirnya namanya Jakarta. Jakarta itu sampai sekarang nggak ada kasetnya. Lucu kan? Maksud Jakarta nggak ada kaset? Nggak ada. Maksudnya nggak ada pernah masuk di YouTube, belum pernah aku masukin secara secara profesional. Oke, aku sedikit membahas nih, karena memang yang sangat mencuat sekali saat itu adalah lagunya apa tadi Taringot Awit. Iya. Tinggal di Aku ini boleh jujur-jujuran ya, Abang Tongam. Itu pernah saat aku main-main ke Bekasi, ninggalin kampung, dengarkan lagu itu, nyanyikan lagu itu kayak, dan aku nangis juga. Dan lagu itu gimana ceritanya? Sama kita kalau gitu. Itu gimana ceritanya? Apa yang bisa Kok bisa sampai sedalam itu gitu? tercipta lagu itu? Perjalanan hidup ya. Jadi ini aku di Jakarta sampai aku berangkat bulan 7 sampai bulan 12 aku situ. 5 bulan pertama ya tahun 2000. Nah, di selang waktu itulah aku melihat Jakarta itu bukan segampang apa yang aku lihat. Karena rupanya betul orang yang bilang kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Dan aku tinggal di Bojonggede namanya. Bojonggede itu tempatnya sampah, pembuangan sampah di Jakarta. Nah, aku dari Jakarta Pusat harus dari Cikini lah atau dari apalah, aku naik train kan, baru ke Bojonggede. Nah, itu pun di Bojonggede aku harus jalan kaki lagi melewati jembatan gitu. Nah, jadi aku di sana kulihat ada bulan Bang, bulannya beda sama kita di sini. Kayaknya bulan di sana lebih besar. Kayaknya bulan ada satu aja lah.
Ini kan yang gue bilang pas di Jakarta. Masa bulan ketiga dari mana jalannya? Nah, itu dia. Tapi kan beda cara pandangnya. Betul. Mungkin saat itu abang lagi benar-benar imajinasi. Enggak, kayak lebih dekat gitu kan. Oh gitu, oke, siap. Lebih besar kan. Oke. Nah di situ lagu berpikir kan, oh bulan. Seandainya aku bisa pulang kampung sekarang ya. Nah itu lah. Ada kerinduan saat Ada kerinduan sama teman-teman di kampung. Teringat lah waktu kita anak-anak. Oh, betul. Dalam hati aku gini, aku tidak ingin orang-orang datang kampung atau orang perantau itu pulang kampung hanya karena mereka merasa di kampung itu akan hebat, bukan. Maksud saya hanya mengingatkan. Karena aku taringo tahu artinya aku teringat, gitu deh. Artinya aku teringat pada waktu aku anak-anak, gitu aja. Jadi, tapi dalam hati aku kan aku sekarang lagi merantau nih. Nah, aku hanya mengingat, kan? Tapi rupanya itulah yang menjembatani teman-teman kita yang di rantau ingin pulang. Bahkan ada yang ingin stay, tinggal di sini. Oh, maksudnya tulang ternyata dengan lagu itu berhasil membuat orang Ya, untuk akhirnya memutuskan tinggal di Toba. banyak kawan-kawan kita yang seperti itu. Kata mereka, mereka terinspirasi dengan laguku Taringo Tahu. Itu artinya ada tujuannya adalah mengingatkan ya sejauh manapun kau merantau ingat untuk kembali. Dan itu sebenarnya filosofi Batak loh. Benar nggak? Betul, makanya harga domonan di Pinasa. Pinasa. Jangan merbisuk meroha kepada orang yang bijak. Itu tuh jadi akhirnya kan abang di musik Batak itu bisa dikatakan sudah sangat lama sekali usianya atau berkarir di musik Batak, benar nggak? Nah, jadi ketika kita bicara masalah lagu Batak mungkin ya agak ini. Kalaupun aku dengar lagu Batak kebanyakannya di kedai tua atau mungkin di orang-orang lah biasa. Dan standar kan lagu Batak itu standar, artinya easy listening and easy. Ya, It's very easy to received sing. by who? Iya benar. Yeah. And then kakak sih itu maksudnya Artinya lagu Batak bagi aku tuh dulunya, maaf kata ya, bagi aku itu kayaknya apa ya, hanya sebagai makanan yang ringan gitu. Nggak ada yang membuat aku harus berjuang untuk mendengar lagu Batak, bukan. Artinya bahkan sebelum itu aku dengarnya malah sebelum lagu-lagu Barat aku malah paling yang ku kenal lagunya lagu apa? Lagu-lagu yang fals. hewan pak. Nah, kalau yang fals, makanya aku sempat bilang orang aku yang fals memang Batak kan. Oh, itu sempat juga disematkan sama. Iya. Karena lagu-lagu kalau aku main di mana-mana aku lagu-lagu yang fals. Lagu-lagu kan fals. Betul. Ya, hafal lah waktu itu, hafal lagu-lagu yang fals. Sambil ngopi bisa loh. Ngopi Ngopi. dong. Bang, dengan nama besar yang abang miliki sekarang, siapa sih nggak kenal dengan Pengam Sirait? Seberapa besar dukungan keluarga untuk abang sebagai musisi? Kalau bicara masalah dukungan istri anakku ya, aku pikir akulah manusia yang paling untuk jadi musisi ya, yang paling gila menjadi musisi. Istriku mulai dari anakku yang pertama, kan, bahkan belum punya anak, aku udah tinggalin dia. Bayangkan Hanya untuk musik. hanya untuk musik. Padahal anakku hanya dia sama anakku, nggak ada mamaku, nggak ada keluargaku, hanya dia aku tinggalkan sama anakku. Itulah gara-gara apa ya, mau berkorban untuk musisi kan. Iya. Dia mengorbankan semuanya. Bahkan setelah besar anakku, mereka bilang, kami pikir kami nggak punya bapak katanya. Karena kebanyakannya aku di Jakarta, Pak. Iya. Aku di Jakarta kadang-kadang 2 bulan, balik aku sini hanya 2 minggu, balik lagi Jakarta. Dari Jakarta 1 bulan, pulang lagi sini, kadang 4 hari, pulang lagi ke Jakarta. Hanya untuk bermusik serius ya. dan menghidupi keluarga. Karena kalau menurut aku gini ya, kalau kita memang setengah-setengah, ya kita nggak bakalan jadi siapa-siapa. Iya. Akhirnya saya berusaha, saya mencoba terus. Bang, abang sekarang musisi yang tinggal di seputar Danau Toba. Artinya Danau Toba sekarang menjadi tujuan wisata dunia. Apa yang bisa abang jual dengan ciri kita sebagai musisi Batak ke depan? Ini bang Ini sebentar lagi akan. secara musisi ya.
Kalau saya sih ya, makanya saya buat itu Spartan. Spartan itu singkatan kalau di sini betulan aja sih. Aku buat judulnya Spartan, Seniman Parapat Ajibata. Ajibata ini kan bahasa. Iya. Seniman Parapat Ajibata Community. Artinya aku ingin mempersatukan persepsi supaya jangan ada perbedaan. Kebetulan aja sih kami sini. Sparta itulah ketika 300 orang melawan ribuan orang. Mereka pejuang gitu. Iya. Nah, ketika aku bicara masalah Sparta ini, itu adalah spirit. Jadi perjuangan itu harus kita pelihara dengan namanya spirit, gitu kan. Nah, ini akan langka. Langkah kita pasti kita harus mulai dari yang kecil dulu. Nah, kalau harapan saya, makanya kita buat tadi itu bibit kecil. Bibit kecil itu adalah ketika selalu kita membuat acara-acara. Seperti hari ini kan teman kita kan ke situ Murun, Iya, ada acara di open dalam, trip, open tripnya, itu juga dari kita. Iya. Ada pondok kreatif itu kan anak-anak, itu juga dari kita. Artinya kita menghidupkan dengan cara kita aja. Artinya bahkan masih banyak lagi mau kita buat di sini malah. Hanya saja perlu tadi itu spirit, Iya. atau istilahnya how merangkul mereka. Menjadikan suatu Nah, wadah. karena bagaimanapun namanya manusia itu selalu ada kompetisi. Iya. Ketika kompetisi itu dipertajam, kebanyakannya kompetisi itu akan berbuah jadi tidak baik. Padahal sebetulnya kompetisi itu sangat diperlukan oleh pasar. Karena kompetisi itulah yang membuat pasar itu ada. Nah, bagaimana caranya membuat orang menjadi kompetitif? Iya. Artinya kita harus tetap memelihara argumentasi. Iya. Ya kan, argumen. Dan karena kebanyakannya kesalahan yang tadi kita bilang tidak baik itu adalah karena miscommunication. Nah, tidak adanya saling argumen, tidak adanya saling bicara, itu yang membuat itu terjadi. Dan sebenarnya juga kalau ada teman aku bilang perdebatan itu adalah hal yang dewasa. Jadi saya selalu begini, sudut pandangku sama teman-teman saya yang ada di sini, aku bilang gini, coba ini namanya gelas berisi kopi. Bagaimana caranya kita membuat ini menjadi gelas berisi kopi? Kau memandang dari sana, kau dari sana, kau dari sana, aku dari sini. Tapi kita harus selalu bilang bahwa ini adalah gelas berisi kopi. Itu tujuan saya. Kesepahaman. Kesepahaman itu. Jadi masih banyak lagi yang mau kita buat di sini. Kalau mau, apalagi teman-teman kami yang ada di luar sana. Oke. Jadilah pejuang. Benar. Jadi sekarang gini, pertanyaannya ini, kita lagi-lagi melihatnya dari sudut pandangnya seorang seniman, ya, dari seorang musisi. Yang sekarang ini jadi masalah sangat krusial dan perlu dibenahi dari Danau Toba, dari sudut pandang Bang Tongam sendiri gimana? Sebelum nih ada titipan-titipan pertanyaan dari kawan-kawannya teman tahu ya. Boleh dong, boleh karena ya. Oke, monggo. Danau Toba itu sekarang kita melihat dulu di mana kita, area mana dulu nih. Karena begini, setiap Danau Toba itu juga disentuh dengan namanya Pemda, peraturan daerah. Iya. Satu. Yang kedua orangnya, ya kan? Individunya, orangnya yang bekerja di sana. Coba seorang bupati pokoknya. Betul. Nah, padahal banyak perda sudah ada. Nah, Perda dari mana dulu? Peraturan daerah dari Simalungun. dari Simalungun atau provinsi, iya, betul. Oke. ya kan? Nah, ketika itu masuk ke dalam areal mereka, itu kembali lagi ke bibit bobot bebek orang yang individunya. Individu yang dalam itu. Ya. Oke, benar. Karena kadang-kadang sangat sulit untuk memberitahukan kepada mereka apabila dia merasa bahwa dia seperti ini. Oh, wait. It means you have to say that sebenarnya Danau Toba ini kalau dikelola oleh orang pemerintah yang benar dengan perdanya yang benar, mungkin Danau Toba akan terbenahi. Dan memang harus. Artinya gini, kalau saya melihat, maaf ya, aku teman-teman saya yang ada di Tarutong, di Balige, di apa sana, mereka kan dari dulu. Kembali dulu ya, kita kembali dulu sedikit. Oke. Dulu itu namanya Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, setelah pemekaran, dimekarkanlah Toba. Toba itu Balige. Iya. Baru sekarang Samosir. Iya. Sidikalang, Doro Sanggul. Ya. Baru sebelah sana entah apa itu. Pokoknya dimekarkan lah semuanya.
Tujuan mereka adalah untuk membuat satu provinsi namanya Provinsi Tapanuli. Tujuan mereka dulunya. Sampai itu perdebatan terakhir ini kan Sibolga nggak masuk. Nah, kalau menurut saya mungkin karena tadi itu sudut pandang yang berbeda. Kalau saya melihat karena saya itu selalu bicara masalah Danau Toba ya. Kalau menurut saya yang lebih cocoknya adalah Provinsi Danau Toba malah. Masalah yang sangat lagi yang seharusnya diperbaiki gitu dari sudut pandang kita. Kita selalu bicara masalah infrastruktur dulu. Infrastruktur itu bagaimana caranya supaya akses, yang penting kan akses. Benar. Cepat dulu aksesnya gitu. Betul. Nah, kalau kita di Bali, nyampe kita di Denpasar, Ngurah Rai, nggak ada setengah jam. Kita mau kemana nih? Dia di tengah soalnya. Itu kan pulau. Betul. Kamu mau kemana nih? Mau Kintamani, mau ke Ubud, mau ke Kuta, mau Sanur, mau Nusa Dua, semuanya gampang banget. Kan itu kan? Betul. Nah, kalau nggak salah saya, kalau nanti jadi ke Perapat, ke Danau Toba, kalau nggak salah cuma 90 menit dari Kuala Namu. Iya benar. Berarti setengah jam dong. Ya, setengah jam belum nyampe. Iya. Yang biasanya 4 jam. 4 jam. Ya. Jadi sekarang lagi proses kan. Nah, itu dia maksudku itulah infrastruktur. Selain Nah, daripada itu. sudah nilai itu bandara Sipisa kan akan naik nih. Udah mau cepat nih. Bandara Sipisa itu dan pusat otorita Danau Toba itu di sana kan, di Sipisa kan. Iya. Nah, itu 500 hektar tanah yang mau dikelola. Betul. Kalau nggak salah sekarang udah bintang 5 udah berapa itu? Ada 4. Makanya di lagu Aku Mau Sediaan nih, tahu itu kan karena aku lihat juga banyak kali orang kita sekarang yang menjual tanahnya. Karena keluarganya semuanya nggak ada di situ lagi. Betul. Itu dia, ada di Pekanbaru lah, di Jakarta lah, di Bandung lah kayak gitu kan. Mereka itu lupa itu bang. Sama ada teman aku bilang bang, sebenarnya tanah adalah identitas. Mereka lupa Oke, kita atau nggak usah nggak bahas sadar itu. itu. Itu Bang, coba. Tengam, ini sebagai musisi Batak dan musisi internasional, apa sih yang akan abang projectkan 2 tahun ke depan dengan berkembangnya Danau Toba ini nanti, Bang? Kalau memang saya bisa ya, kalau saya bisa sebatas uang itu. Sebetulnya saya sudah punya Allah kalian, teman-teman saya semua. Iya. Sekarang ketika kau bertanya seperti itu, marilah kita sama. Aku bukan harus menjadi di depan, bukan. Bahkan mungkin saya bisa di belakang aja. Tapi kalau memang kalian mau, mari kita semakin banyak berargumentasi, masih banyak diskusi kita terus. Aku yakin kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi kalau kita nggak berkomunikasi, tidak akan ada nanti proyek kita ke 2-3 tahun ke depan, nggak ada. Yang kita tahu itu hanya kita ini Artinya contoh nih, kau bilang aku artis besar, kau bilang aku legend, tapi aku nggak makan tuh apa sih? Iya. I don't care about it. Kita semua satu, ayo kita buat. Apa mau kita buat? Ayo. Tapi aku udah kasih sama kalian wanti-wantinya, dan saya sudah melihat langsung bahwa sekarang pembangunan itu dalam waktu sedekat ini semuanya roda itu akan berputar. Nah, kalau kalian satu, kalau kita satu, banyak yang mau kita buat, Pak. Banyak ya. Apa? Banyak yang mau di. Ya, kita mau musik ya, ayo. Kan? Kita mau membuat sesuatu untuk apa yang mereka butuhkan. Coba kalau pemain datang kontraktor yang besar di sini, apa yang mereka butuhkan? Pasti dong mereka butuhkan. Nggak mungkin mereka angkat semua dari kampung mereka. Cuman ada satu bang yang paling sulit ketika wisatawan datang ke Danau Toba katanya, khususnya Parapat, Girsang. Banyak orang yang menilai bahwa ketika kita berkunjung ke Parapat ataupun daerah sekitar Parapat dan Danau Toba ini, cara penyambutan seorang pelaku wisata itu bang, artinya tidak seperti di Bali katanya. Bali itu kan tidak peduli orang itu mau ngapain, mau terserah, yang penting bisa kau nikmati alam di Bali. Apakah di Danau Toba ini seperti itu? Artinya kita belum lihat yang seperti itu, Bang. Oke, aku bilang gini ya, aku flashback dulu nih, aku di Bali dulu, tahun 90-an aku di Bali. Di Kuta, di daerah Popis itu, dulunya kalau kita lewat, kita suka pokoknya kayak pernik-pernik sana kan. Cuma kita lihat aja, kan, mau kita beli kan, beli, harganya berapa beli? Oh ya, 50.000 katanya. Gak ada uang kita kan.
sorry ya bu, kata gua, pasti kleng, gaya lo kayak gitu, kayaknya rupanya nggak ada duit kau, gitu juga nih orang itu. Gitu juga. Aku Nusa Dua dulu, jadi motor aku kan apa kan, coba ganti semuanya kan, modif, nah, kayak Harley, sampai ke Surabaya aku beli apa ya, bahan-bahannya, jalan lah ke Nusa Dua, cuma lewat aja nya, dilempar aku pakai botol, wah, nah berarti bukan hanya di sini pak, kalau makanya ada bilang sana gini, kita ciptakan dulu kompetisi, Ya. supaya ada pasar. Karena dengan adanya pasar inilah kita berkompetisi. Ngerti nggak kalian? Ngerti. Nah, kompetisi itu akan berpacu dengan namanya tadi itu. Ada servis namanya, ada harga yang akan lebih dibayar. Ada yang harga nanti yang lebih kayak mangga lah pamannya. Kalau kau beli si mangga mungkin ya 25.000. Tapi kalau kau di sebelah sana yang langsung datang dari mana-mana dia yang sendiri yang jual 20.000 nya. Itu kan perbedaan harga 5.000 loh. Artinya kan itu juga perlu diatur. Nah, makanya pasar itu menentukan bagaimana bagaimana nantinya sikap manusianya. Mungkin Bang Eko mau katakan begini, sebenarnya kalaulah servis yang dilakukan oleh teman-teman pengembang di sini, pengembang ekonomi kan, kita pengembang ekonomi namanya ya, dikontrol barangkali, dikontrol oleh orang ya, oleh atau satu badan, supaya mereka bersepakat. Nah, itu tujuan saya tadi. Itu sebetulnya tujuan kita. Tapi ketika pasar itu tidak ada, pasar itu tidak tercipta, itu tidak akan ada, Pak. Betul. Artinya ada dulu pasarnya baru. Pasarnya. Kita buat dulu pasar. Bagaimana menciptakan pasar? Kompetisi. Nah, di kompetisi coba kau main bola. Main bola nih. Ada kompetisi main bola. Pasti ada yang main kasar. Kartu apa? Kartu kuning. Ya kan? Tapi ada yang kasar kali. Kartu merah. Akhirnya apa? Tanggal 10. Nah, seperti itu. Percayalah kau, dengan sendirinya dia sendiri akan terdepak. Hancur dia. Kalau dibuatnya pokoknya harganya udah mahal, dibuatnya lagi busuk. Ya kan? Dengan sendirinya orang akan ini orangnya. Coba kau lihat kemarin. Yang makan ayam Napi Nadar yang di Sikalang. Nah, padahal kan hanya 800.000 nya. Padahal mereka 20 orang kan. Tapi itu kan dunia tahu jadinya. Iya, benar. Yang ditutup. Ini zamannya, Pak. Jadi ketika kau bilang itu harganya dengan sendirinya itu akan terjadi. Betul. Jadi jangan kau salahkan gini. Dulu aku di Santar, kalau aku di Santar aku dipalak loh. Masih aku anak-anak. Kakak aku kan ada satu Santar lagi. Wih, sisi kau. Langsung di kantong kita di Cakarin. Ya saja dicakarin dong. Ya, dicakarin. Kalau nggak ada di tembok kita kan sudah bawa itu kan Santar dulu kan? Akan ada ancaman. Tapi apakah saya harus menyatakan bahwa itu semua orang Santar? Kan itu kan? Nah, kalian orang Santar loh. Nah, seperti itu. Jangan salah gini. Oke, seperti itu yang terjadi sekarang. Orang selalu menyalahkan kotanya, orangnya. Ada orang Marga Sirait yang melakukan perzinahan. Disalahkan semua Marga Sirait. Marga Sirait memang seperti ini semua. Dan ternyata rupanya, guys, kita hampir lupa. Bang Tongam rupanya baru ulang tahun. Iya benar. Yang keberapa? Boleh lu kasih sekali selamat ya. Yang ketika saya masih berusaha untuk menjadi sekarang gitu loh. Iya. Itu kemarin acaranya di hari Minggu dan ada konser. Bukan. Tanggal berapa sih ulang tahunnya, Bang? Tanggal 7 kemarin. Tanggal 7 kemarin. Saya tidak bisa membuat seperti 2 tahun sebelumnya. Yang 2 tahun sebelumnya kebetulan teman kita dari Kepangguaran. Terus teman-teman dari Medan kayak apa namanya sekarang yang lagi naik Black Canal. Dari Black Canal mereka kan datang juga kemarin. Terus Jajabi dari sana, dari Bali ke juga datang, dari Sidikalang. Aku hanya bilang kami live streaming. Tapi aku bilang mari kita berdoa bersama. Tapi yang jelas kemarin alhamdulillah juga banyak kali orang yang datang walaupun kami tidak melihatnya. Bahkan ada prank. Iya. Ada pranknya, Bang. Gila, aku udah marah. Gila, mau berantem kan. Rupanya Bang kena prank. Agak kena prank aku, Bang. Sama tim ya. Motor orang itu kan. Jadi aku pas mau bicara, aku lagi bicara datang prank ngomong. Turun semua kawan-kawan. Ada yang pukulin dia tuh. Untung aja dibilang orang, masuk lagi dia, wang. Sampai aku nunggu dulu. Dan akhirnya prank itu selesainya
selesainya setelah istriku datang bawa kue. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, Thank you. teman-teman, kita sangat senang sekali bisa sampai di sini, dijamu baik sekali oleh Bang Tongam Sirait ya. Tapi sebagai penutup di akhir pertemuan kita ini, kasihlah sedikit harapan dan juga apa rencana ke depan keinginan. sebagai Oke. closing statement dari Oke. Bang Tongam. Aku ya kalau bicara masalah COVID sekarang aku yakin tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai ini. Marilah tetap kita berharapannya. Aku yakin semakin kita berharap, semakin kita berusaha terus untuk membuat hidup kita sendiri lah dulu, jangan keluar sana dulu. Aku yakin pasti ada jalan, pasti ada jalan. Tapi yang jelas hidup ini adalah gelombang yang akan di atas, kadang-kadang diturun ke bawah. Tapi kita tetap harus semangat. Ya rotasi hidup. Jadi kalaupun aku seperti ini, aku yakinkan di depan sana, aku udah melihat. Kalaupun saya tidak akan mendapatkannya, setidaknya saya sudah memikirkannya. Kita harus visioner. Thank you ya. Thank you. Buat untuk abang kami, Bang Tongam. Tongam Sirait. Thank you. Sampai jumpa di episode BRI yang berikutnya. Dadah. Dadah. Oke.